Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanida Jamila Nurrahmi dari kelas Pendidikan Matematika 2019A. NIM 10301747071. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai beberapa soal sejarah matematika. Yang pertama, pada awal perkuliahan, kita mendiskusikan beberapa konten perkembangan matematika yang dipelajari di sekolah. Ternyata memiliki pergeseran pemahaman mengenai konsep teorema Pythagoras sebagai sejarah dan warisan. Nah, penjelasannya adalah sebelumnya kita akan mengenal tentang teorema Pythagoras, yaitu yang mengatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah sudut dan sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi-sisi miringnya. Secara matematis, rumus dari teorema Pythagoras dapat dituliskan sebagai A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Teorema Pythagoras kita kenal penemunya adalah Pythagoras. Namun, berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi atau hubungan antar sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pythagoras lahir. Salah satu bukti sejarahnya adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet tersebut tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pythagoras atau sekarang kita kenal sebagai Pythagorean triple atau triple Pythagoras. Sehingga sebenarnya bukan Pythagoras yang pertama kali menemukan perhitungan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Namun karena dulu Pythagoras lah yang pertama kali atau orang yang dianggap sebagai pembawa pengetahuan tentang perhitungan tersebut di peradaban Yunani, yang mana saat itu pada zaman itu peradaban Yunani itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, sehingga nama Pythagoras dijadikan teorema, nama dari sebuah teorema, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Kemudian apa perbedaan pergeserannya? Jadi teorema Pythagoras yang kita ketahui atau kita kenal sekarang itu adalah versi modernnya, yang mana berbeda dengan pernyataan teorema Pythagoras ketika Pythagoras hidup pada zaman Yunani kuno. Perbedaannya adalah Pythagoras menafsirkan teorema ini sebagai relasi atau hubungan antar luas persegi atau bujur sangkar yang terbentuk di setiap sisi-sisi segitiga siku-siku. Kira-kira sebagai berikut gambarnya. Nah, kemudian untuk mencari teoremanya adalah dengan cara kemudian untuk menemukan perhitungan Pythagorasnya didapatkan dari menjumlahkan atau menghitung luas tiap persegi atau bujur sangkar yang menyusun segitiga siku-siku tersebut. Yang pertama ada persegi C dengan luas C kuadrat, yang kedua ada persegi B dengan luas B kuadrat, yang ketiga adalah luas persegi luas persegi A, yaitu A kuadrat. Kemudian secara matematis berlaku LA ditambah LB sama dengan LC, sehingga A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk yang kedua, pernyataan teorema Pythagoras berdasarkan interpretasi Pythagoras adalah sebagai berikut. Dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah luas dari masing-masing persegi yang terbentuk dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan luas dari persegi yang terbentuk dari sisi-sisi miringnya. Nah, berikut adalah. Kemudian, sedangkan teorema Pythagoras yang kita kenal saat ini atau teorema Pythagoras versi modern yaitu sebagai berikut. Jadi yang sebelumnya itu adalah versi dari Pythagoras pada zaman Yunani kuno, sedangkan yang ini adalah versi modernnya. Diberikan sebuah gambar seperti ini, di mana tersusun dari
Dalam gambar tersebut ada 4 buah segitiga siku-siku dengan sisi miringnya adalah C, kemudian sisi depannya adalah A, dan sisi sampingnya adalah B. Semua sisinya sama, nilai dari sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut sama. Kemudian dari gambar ini dapat kita temukan ada segitiga atau bujur sangkar yang terbentuk dari sisi-sisi miring 4 buah segitiga siku-siku tersebut, yang mana sisi-sisinya adalah C, kemudian sisi yang kedua adalah C, sisi yang ketiga nilainya C, sisi yang keempat nilainya C, sehingga bangun yang terbentuk adalah bangun persegi dengan luas C kuadrat. Kemudian jika kita ubah susunan dari segitiga siku-siku yang pada gambar pertama, kita ubah menjadi gambar kedua, maka akan kita temukan persegi dengan sisi-sisi A, A, AA, kemudian persegi yang kedua dengan sisi B, 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 B. Maka kita akan temukan luasnya yaitu A kuadrat dan B kuadrat. Nah, dari gambar tersebut kita temukan luas persegi 1 sama dengan luas persegi 2. Seperti itu. Karena penyusunnya sama, yaitu dari 4 buah segitiga siku-siku dengan sisi-sisi yang sama. Maka akan kita temukan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Seperti itu. Kemudian, adanya pergeseran konsep teorema Pitagoras, versi Pitagoras dengan versi modern adalah karena peristiwa yang dikenal sebagai dilema akar 2 yang diduga ditemukan oleh seseorang bernama Hippasus, salah satu pengikut Pitagoras, pada tahun sekitar 500 sebelum Masehi. Dia berhasil menunjukkan bahwa tidak ada bilangan rasional yang jika dikuadratkan maka hasilnya sama dengan 2. Pada zaman dahulu, para matematikawan belum mengenal konsep bilangan irasional. Mereka hanya ingin tahu bilangan irasional saja. Hippasus menemukan pernyataan tersebut ketika dia menerapkan teorema Pitagoras untuk mencari rasio antara sisi miring dan sisi alas dari suatu segitiga siku-siku sama kaki. Ketika dia berusaha melakukan hal tersebut, dia menemukan bahwa mustahil untuk menyatakan kuadrat dari rasio antara sisi miring dan sisi alas dari suatu segitiga siku-siku sama kaki yang hasilnya sama dengan 2. Sehingga akibat pembuktian tersebut Hippasus dimusuhi oleh para pengikut dari Pitagoras. Namun itu menjadi awal dari ditemukannya bilangan irasional. Seperti itu. Kemudian soal yang kedua. Menurut Tzanakis di KK tahun 2000, terdapat 3 kategori utama bagaimana sejarah perkembangan matematika dapat diterapkan pada pembelajaran matematika di sekolah. Berilah satu contoh yang Anda ketahui untuk masing-masing kategori. Nah, contoh yang pertama adalah jadi ada 3 kategori, yaitu primary source material, di mana guru menyajikan sejarah, yaitu contohnya adalah guru menyajikan cerita sejarah bilangan Babilonia yang disajikan pula gambar bilangan asli Babilonia pada masanya. Kemudian pada kategori secondary source material, guru menyajikan sejarah teorema Pitagoras yang ditafsirkan oleh Pitagoras pada masanya, dan guru membandingkan konsep teorema Pitagoras pada masa modern atau versi modernnya, sehingga siswa dapat menemukan konsep Pitagoras melalui sejarah terdahulu. Jadi sejarah yang disajikan oleh guru itu mengarah kepada pembelajaran matematika di kelas. Kemudian
Contoh yang kedua adalah guru memberikan latihan soal siswa mengenai teorema Pitagoras untuk dipecahkan. Latihan soal kepada siswa. Kemudian yang ketiga, kategori yang ketiga adalah learning activities search material, yaitu guru dan siswa mendiskusikan permasalahan yang diberikan sebelumnya atau permasalahan kontekstual lain yang berkaitan dengan konsep teorema Pitagoras. Seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.